Tadi ya, Pak Hendra, nggak sama sekali nggak ada ya. Dia bilang apa mau ditanya. Oke, baiklah kita mulai pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya sehingga pada pagi hari ini Bapak dan Ibu bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan seminar aktualisasi atas nama Niwayan Suwani Darmayanti SPD. Karena ini yang pertama, marilah kegiatan satu hari ini kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Yang saya hormati Ibu Katrina SPD MPD, terima kasih atas kehadirannya Bu, supportnya selama aktualisasi kurang lebih 30 hari kerja. Bu Wayan ini melaksanakannya dan ada beberapa kegiatan yang memang harus dipertahankan, dikembangkan ya, sehingga kualitas anak didik kita menjadi lebih baik, utamanya untuk mencapai KKM-nya. Ya, yang saya hormati Bapak Irfan Sadar Palena Eskom Mkom, yang saya hormati, terima kasih atas supportnya Pak, atas keringanan hatinya sampai pagi ini ya, meluangkan waktunya satu hari untuk adik-adik di Palembang. Yang saya banggakan Ibu Niwayan Suwani Darmayanti SPD, kami silakan untuk mempresentasikan hasilnya, menceritakan apa yang dikerjakan selama sebulan ini di lapangan sesuai dengan menunjukkan bukti-bukti fisik yang ada. Dengan alokasi waktu 10 menit, kami silakan Bu Wayan. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan seminar hasil aktualisasi saya, di mana dalam kegiatan aktualisasi saya ini kami dibimbing oleh Bapak Coach Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, dan ketika di sekolah kami dibimbing oleh Ibu Mentor, Ibu Katrina SPD MPD. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, untuk kegiatan aktualisasi saya menggunakan isu menurunnya prestasi belajar peserta didik akibat pandemi COVID-19. Gagasan yang saya ambil, peningkatan prestasi belajar peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran IPA menggunakan metode demonstrasi, dikolaborasikan dengan video animasi interaktif di SMP 1 Atap Negeri 3 Sausu. Adapun kegiatan aktualisasi ini saya tuangkan dalam laporan, di mana berisi peran dan kedudukan ASN, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, analisis dampak, dan capaian aktualisasi. Kegiatan pertama, perencanaan pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan 9 Mei 2022, nilai-nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua adalah melakukan observasi metode pembelajaran. Waktu pelaksanaan 9 sampai 10 Mei 2022, nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Foto ini adalah bukti fisik kegiatan tahapan kegiatan kedua. Tahapan kegiatan yang ketiga, mengidentifikasi bahan-bahan pembelajaran interaktif. Waktu pelaksanaan 10 Mei, nilai-nilai dasar ASN-nya akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dokumentasinya adalah foto. Kegiatan kedua, perencanaan masih yang pertama, keterkaitan terhadap peran dan kedudukan ASN terkait dengan manajemen ASN sebagai tugas kita sebagai guru. Kontribusi terhadap visi-misi kabupaten serta organisasi adalah misi yang ketiga, memanajemen dan bekerja sama penuh integritas dalam memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Adapun analisis dampaknya,
jika nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif tidak dilaksanakan, maka akan tercipta kerjasama yang baik sehingga kegiatan aktualisasi tidak akan terlaksana dengan baik. Kegiatan kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Tahapan pertama, menyusun RPP. Waktu pelaksanaan 11 Mei 2022, nilai-nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Bukti fisiknya ada berupa dokumen dan foto. Tahapan kegiatan kedua, membuat materi pembelajaran. Waktu pelaksanaan 12 Mei, nilai-nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Bukti fisiknya ada dokumen dan foto. Tahapan kegiatan ketiga, mendownload ikon-ikon pembelajaran interaktif. Waktu pelaksanaan 12 Mei, nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Keterkaitan terhadap peranan kedudukan ASN adalah Smart ASN dan manajemen ASN. Kenapa saya gunakan Smart ASN? Karena dalam hal ini saya sedang menggunakan media, kita menggunakan fasilitas internet dan internet dan komputer. Analisis dampak, jika nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif tidak dilaksanakan, maka perangkat pembelajaran yang dibuat tidak akan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kegiatan yang ketiga, membuat media pembelajaran interaktif. Tahapan yang pertama, membuat LKPD. Waktu pelaksanaannya 13 Mei. Nilai-nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan yang kedua, membuat media pembelajaran interaktif dan alat peraga. Waktu pelaksanaannya 13 sampai 14 Mei 2022. Nilai-nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk bukti fisiknya ada dokumen. Untuk alat peraganya saya mohon maaf Pak, lupa di bawah, masih tertinggal di perpustakaan sekolah. Tahapan kegiatan ketiga, membuat kuesioner tentang minat belajar peserta didik. Waktu pelaksanaan 13 Mei, nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Bukti fisiknya ada berupa dokumen. Keterkaitan terhadap peranan kedudukan ASN terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Analisis dampak, jika nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif tidak dilaksanakan, maka media pembelajaran tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana materi media pembelajarannya berupa materi ajar, LKPD, PPT, dan alat peraga. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama, menyiapkan bahan sosialisasi. Waktu pelaksanaan 17 Mei, nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Bukti fisik berupa dokumentasi dan PowerPoint untuk bahan sosialisasi. Tahapan kegiatan kedua, melakukan sharing dengan rekan-rekan guru tentang metode pembelajaran di sekolah. Waktu pelaksanaan 18 Mei, nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Bukti fisiknya berupa dokumen. Tahapan ketiga, melakukan sosialisasi metode pembelajaran kepada peserta didik. Waktu pelaksanaan 18 Mei, nilai-nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bukti fisik berupa foto dan daftar hadir peserta didik. Keterkaitan terhadap peran dan kedudukan ASN terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN, kontribusi terhadap visi misi, analisis dampak. Jika nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif tidak dilaksanakan, maka peserta didik tidak akan memahami langkah kegiatan belajar dengan menggunakan metode demonstrasi dan video animasi. Kegiatan kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama, menugaskan peserta didik berdoa sebelum belajar. Untuk
support doa tetap saya gunakan Pak, supaya meningkatkan rasa nasionalisme siswa. Waktu pelaksanaan 19 sampai 24 Mei, nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan kedua, menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi dan mendemonstrasikan langkah kerja yang ada di LKPD. Waktu pelaksanaan sama, nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bukti fisiknya berupa foto. Tahapan kegiatan ketiga, menampilkan materi ajar dalam bentuk video animasi. Waktu pelaksanaan 19 sampai 24 Mei, nilai-nilai dasar ASN adalah akhlak, mencakup semuanya. Bukti fisik adalah foto. Keterkaitan terhadap peran dan kedudukan ASN, smart ASN, dan manajemen ASN. Analisis dampak. Jika nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif tidak dilaksanakan, maka kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode demonstrasi dan video animasi tidak akan berjalan dengan baik. Tahapan kegiatan yang keenam. Kegiatan keenam adalah melakukan evaluasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah memberikan soal evaluasi hasil belajar waktu pelaksanaan 30 Mei. Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Bukti fisik, foto, dan hasil evaluasi peserta didik. Tahapan kegiatan kedua, membagikan dan mengumpulkan kuesioner tentang minat belajar peserta didik waktu pelaksanaan 31 Mei. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Bukti fisiknya adalah hasil kuesioner dari peserta didik sebelum dan sesudah penggunaan metode pembelajaran. Tahapan ketiga, melakukan penilaian hasil evaluasi peserta didik waktu pelaksanaan 2-3 Juni 2022. Nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, harmonis. Bukti fisiknya berupa rekapan nilai hasil belajar. Tahapan keterkaitan terhadap peran dan kedudukan ASN, smart ASN, dan manajemen ASN. Analisis dampaknya. Jika nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif tidak dilaksanakan, maka dalam melakukan evaluasi dapat terjadi penilaian secara subjektif bukan objektif sehingga terjadi menurunnya minat belajar peserta didik. Capaian aktualisasi. Hasil yang dicapai dalam kegiatan aktualisasi ini adalah adanya prestasi belajar peserta didik mengalami peningkatan 70%, sedangkan untuk minat belajar mengalami peningkatan 25%. Rencana tidak lanjut, melanjutkan pembelajaran ini menggunakan metode demonstrasi hingga mencapai kategori tinggi. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran lain seperti eksperimen, discovery learning, problem solving, dikolaborasikan dengan video animasi, tapi sesuai dengan materi pelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, memotivasi rekan-rekan guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti metode NHT pada pelajaran matematika biasanya, problem solving, dan metode resitasi dan inovatif serta berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Di beberapa bukti fisik yang dibawa berupa hasilnya. Diserahkan. Terima kasih atas presentasinya. Berikut kami silakan Ibu Katrina studi LPD untuk memberikan penjelasan tambahan terkait pelaksanaan kegiatannya selama aktualisasi 1 bulan di sekolah. Kami silakan Bu Katrina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Coach dan Dr. Uji, dan yang saya banggakan dan saya sangat mendukung yaitu Ibu Wayan Suami. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan kesempatan kepada teman kami
di dalam mengaktualisasikan, menurut saya bahwa itu adalah hal yang luar biasa karena terus terang Pak, di sekolah saya itu kan sekolah kecil dan selama ini istilahnya dalam tanda kutip zona nyaman, guru-gurunya itu zona nyaman. Nah, zona nyaman itu berarti apa yang ada saja. Jadi dengan adanya aktualisasi yang dilakukan oleh CPNS ini, ada berarti ini sudah 4 orang, itu memberikan suasana baru bagi sekolah kami sehingga memang betul-betul berdampak kepada anak-anak. Iya, anak-anak khususnya di dalam bisa memahami materi dengan bukti nyata yang ada. Jadi apa yang dilakukan, saya kemarin sempat menyimpan karena itu dari kaleng-kaleng susu yang dipakaikan kemudian untuk mengukur dan ada semacam timbangan. Itu masih di meja tapi sudah saya simpan di dos kemarin karena digunakan untuk aktualisasi tersebut. Jadi mungkin dia lupa bawa. Jadi itu yang saya sangat support dan terima kasih banyak atas apa yang sudah diaktualisasikan tersebut. Kemudian harapan saya semoga apa yang dilakukan oleh Ibu bukan cuma saat kelas, bisa berkesinambungan, kemudian bisa ditularkan kepada rekan guru, apalagi kita yang dalam rangka merdeka belajar. Nanti memanfaatkan lingkungan yang ada, dan itu memang apa yang digunakan oleh Ibu memanfaatkan apa yang ada, media yang ada seperti kaleng susu, kemudian tali-tali senar dan lain-lain. Itu diharapkan bisa berbagi kepada, berkolaborasi seperti yang dipaparkan tadi, banyak kolaborasinya. Semoga harapan ke depan bukan cuma itu, artinya bukan saat laksana tapi bisa berkesinambungan. Jadi saya sangat Pak, terima kasih banyak Ibu ya. Semoga ke depannya teman-teman bisa tergerak dan Ibu bisa menggerakkan. Jadi dari tergerak ini sekarang bergerak dan bisa menggerakkan kepada komunitas kita yang kecil, sehingga dia juga menjadi kebanggaan di sekolah kita, sehingga anak-anak tertarik karena terus terang di sekitar kami itu kan kebanyakan orang tua bawa ke tempat lain. Nah, semoga dengan guru-guru yang masih muda ini bisa menjadi pilar bagi kami untuk bisa menjadi contoh di tempat itu. Ya, itu saja Pak yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan untuk rekan kami dalam mengaktualisasikan apa yang sudah dipaparkan tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu atas dukungan dan harapannya ya. Dan mungkin untuk pertama kali guru-guru dan zona nyaman ini difasilitasi dulu dia. Ini guru-guru sehingga dia mau lama-lama yang bersangkutan beliau bisa membuat sendiri. Iya. Jadi yang 4 orang ini yang selalu mendahului, mengajak. Ya kalau untuk memulai biasanya malas. Harus yang 4 ini yang memfasilitasi dulu guru yang lainnya. Terima kasih banyak Bu. Ya, harapan karena memang mereka sudah mulai dan sudah memperlihatkan. Iya. Terima kasih banyak. Berikut kami persilakan Pak Irfan Sadar, Kepala SKOM selaku penguji untuk memberikan penguatan, utamanya untuk ke depan. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak De. Alhamdulillah sehat Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang kita semua. Yang saya hormati Pak Coach, Pak Dokter, Yamin. Alhamdulillah Pak De. Ibu mentor, saya tidak punya data nama. Kasih Bu sudah bisa hadir lagi. Iya, makasih banyak. Mohon maaf. Oh ya, pengganti kan? Iya, saya tidak. Yang nomor 10. Ibu Katrin tetap. Iya, saya maaf. Yang teristimewa buat Niwayan. Niwayan gimana? Sehat? Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Salah satu kemarin yang bikin rancangan yang menurut saya bagus ya, kan saya sudah lihat. Dan ya hari ini alhamdulillah setelah kurang lebih 1 bulan ya, apa yang kemarin saya sarankan semua dilaksanakan, dan harapan saya juga ternyata apa yang dibuat cukup bagus gitu, dan semua bukti-buktinya sudah dihidupkan. Dan saya sudah lihat, saya tadi malam dapat ini jam 10, syukur saya jam 10
menurut saya, makanya saya yang balik mau dikirim ini mau dikirim nggak usah, karena apa yang kasihan ternyata teman-teman yang nggak bisa print itu kan di Paraman sama sekali nggak ada. Saya bilang nggak usah di print, saya hanya minta filenya, dan alhamdulillah hampir jam 1 selesai juga dibaca-baca aja. Dan itu yang saya prioritas, yang saya kemarin waktu di rancangan saya sudah anggap ini bagus. Jadi dan yang pertama termasuk niwayan, alhamdulillah memang niwayan kemarin memang bagus dari rancangan. Saya bilang kalau dari rancangan bagus, kita tinggal menambahkan saja di bab 3 itu dengan ini saya kira pasti bagus, dan itu terbukti apa yang saya duga. Nanti aja ya, niwayan mau tegang apa yang sudah dibuat saya kira bagus, dan saya hanya memberikan saran dan kita sedikit aja karena saya sudah lihat apa yang sudah dibuat, dan ya menurut saya lengkap lah, alhamdulillah apa yang sudah dibuat. Niwayan ya, niwayan saya cuma saran yang pertama niwayan di halaman 22 coba lihat dalam nanti lihat yang itu yang penyebab yang diagram fishbone kemarin saya bilang tolong jangan melewati margin aja ya, biar kelihatan bagus, itu aja, selebihnya sudah dibuat. Saya ada coba nanti lihat ya, disesuaikan supaya pas, karena ini nanti kan pasti semua kan dijilid. Kenapa saya bilang jangan sampai, karena nanti kalau dijilid nanti potong, saya pernah bilang gitu kan. Kalau yang lain-lain saya kira sudah bagus, niwayan kegiatan dari awal memang saya nggak ada saya koreksi, saya memang bisa masukkan beberapa, dan saya kira niwayan bersyukur didampingi oleh coach kita yang saya juga banyak belajar dari beliau ya tentang hal ini. Jadi mau saya bilang alhamdulillah semua apa yang sudah dibuat sesuai dengan target dan rencana. Saya kira itu nanti saya hanya masuk langsung kita ke kesimpulannya. Saya hanya melihat ini. Kalau tahapan kegiatan saya sudah nggak ada saya koreksi apa yang harapan saya kemarin, nanti tinggal sekarang kembali ke niwayan lagi, lihat sebelum mau dijilid, lihat lagi apa kata atau apa yang masih kurang. Mungkin itu aja. Terus covernya, kalau saya lihat kemarin itu sudah ada tapi cuma satu orang yang sudah membuat cover, dia ada covernya, ini belum ada ya. Belum ada Satu ada yang nomor 1 kalau nggak salah istri warnanya gitu, sudah ada covernya. Jadi saya kira nanti itu kan nanti dijilid. Saya cuma konsentrasinya di kesimpulan, karena ini yang paling penting buat itu. Yang ingin masukan saya, yang pertama saya mau bilang kalau bisa di kesimpulan itu bisa menjelaskan kegiatan itu ada dalam kesimpulan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau saya lihat kemarin ada 6 kegiatan sama 18, minimal mewakili lah. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dijelaskan di yang menjadi menjadi kegiatan inti gitu. Nah, jadi kata kunci sehingga kesimpulan itu kan merangkum semua kegiatan. Jadi saran saya ya, karena saya lihat belum ada di sini belum saya lihat di punya niwayan ini ada 6 kegiatan dan 18 tahapan kegiatan, lumayan banyak dan dilaksanakan sebulan itu semuanya bagus, lengkap dan semua dilaksanakan, tidak ada yang tidak. Saya kira itu nanti dimasukkan mungkin minimal 5 lah ya, atau yang mana yang menjadi unggulan dari niwayan itu saran saya. Yang kedua saya cuma mau dengar secara langsung niwayan sudah melaksanakan aktualisasi sebulan ini. Saya jangan melihat bagaimana bahwa niwayan sudah melaksanakan aktualisasi ini, sudah melaksanakan nilai-nilai berakhlak itu. Nah, coba kan sudah melaksanakan aktualisasi selama sebulan. Saya cuma berikan contoh niwayan yang melaksanakan kegiatan dari 6 kegiatan 18 kegiatan itu, berikan saya contoh berapa contoh aja, nggak usah banyak. Di awal ini saya sudah bisa lihat bagaimana kemampuan niwayan, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dari nilai-nilai berakhlak itu dengan contoh kegiatan aja, kira-kira apa yang sudah dilakukan. Jadi apa yang sudah diaktualisasikan terkait dengan nilai apa yang kita kerjakan, ternyata ada nilai berakhlak. Salah satu contohnya ini. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yang telah saya lakukan di sekolah di sini adalah yang paling menonjol adalah kolaborasi, di mana dalam kegiatan ini saya lebih menekankan pada kerjasama tim antara anak-anak dan antara peserta didik dengan teman peserta didiknya, serta dengan peserta didik dengan guru. Dalam hal ini kita tidak menjaga jarak dengan siswa, bahkan terlibat aktif dalam kegiatan anak-anak. Kemudian kita juga terlibat aktif dengan rekan guru yang lain, sehingga ada rasa kolaborasi di dalamnya. Kita bangun dari bawah. Kemudian nilai dasar yang berakhlak
akuntabel. Akuntabel itu harus kita lakukan karena kita sebagai guru itu memiliki tanggung jawab yang besar, baik itu terhadap peserta didik maupun terhadap pimpinan. Karena kita sebagai guru harus menjaga nama baik sekolah dan OPD. Sekian. Ya, memang wayan ini Pak, yang kemarin saya sudah memang salah satu wayan ini memang salah satu yang kemarin dirancangkan paling yang saya anggap paling bagus beberapa temannya, dan ternyata apa yang sudah dilaksanakan beliau paham melaksanakan nilai-nilai beralat itu dalam kegiatan kegiatan. Saya kira itu bagus. Nanti tolong setelah ini Buni Wayan yang jangan hanya sampai di tataran orang bilang hanya menyampaikan aja bagus, tapi mengaktualisasikan yang tidak bagus, bahkan nanti menghabituasikan dalam diri saudara sebagai ASN ya, itu ditanamkan ke dalam diri saudara. Yang kedua saya mau tanya, saya hanya langsung kesimpulan aja, saya mau tahu sejauh mana setelah melaksanakan aktualisasi ini before afternya dari capaian yang saudara dapat, paham ya? Jadi presentasi kira-kira sebelum bagaimana, mekanisme pengetahuan siswa before afternya gimana gitu ya. Terima kasih Pak. Untuk kegiatan pembelajaran yang saya amati sebelum dan sesudah saya melakukan kegiatan aktualisasi, ketika sebelum saya menggunakan metode ini dalam kategori masih menggunakan metode demonstrasi ceramah, tanya jawab, itu fokusnya siswa kurang. Ketika kita memberikan pertanyaan, siswa tidak juga mesti kurang kreatif untuk bertanya dan menjawab. Kegiatan pembelajaran hanya istilahnya hanya berpusat pada guru, tetapi ketika saya sudah melakukan aktualisasi dengan metode demonstrasi, ini ternyata siswa berhasil terpancing Pak. Dalam artian terpancing itu mulai muncul pertanyaan berantai dari siswa, jika kenapa bisa seperti itu, kalau kita tidak begitu apa yang terjadi. Begitu kita ajak anak-anak untuk melakukan demonstrasi, mereka punya, oh iya ternyata ini seperti ini loh anunya gitu. Oh saya pernah ini ngalamin waktu masih dulu seperti itu. Jadi peserta didik bisa membangkitkan kembali pengetahuan awalnya dikaitkan dengan konsep IPA yang kita pelajari pada saat itu. Karena kegiatan aktualisasi saya di sini menjelaskan materi tentang getaran dan gelombang Pak. Jadi anak-anak juga bilang, oh iya ya kalau kita misalnya bersuara itu kita punya ini kita leher bergetar, kalau kita diam tidak, berarti bisa disimpulkan bunyi itu apa itu. Anak bisa menjawab. Jadi artinya begini, jadi artinya apa yang sudah dilaksanakan, apa diajarkan sebelum dan sesudah, ada tren peningkatan ya, ada tren kenaikan pemahaman siswa dalam segi pembelajaran. Ada untuk peningkatan pemahaman siswa Pak, kalau saya perhatikan ada peningkatan karena mereka sudah mulai berhasil membangkitkan pengetahuan awalnya. Ya walaupun ketika saya melakukan pretest dan melakukan post-test ternyata nilai itu tidak mencapai 100% tuntas seperti itu. Tetapi setidaknya ada peningkatan dari hasil belajar seperti itu. Saya lihat dengan hasil pembelajaran memang lumayan bisa. Saya karena sebelumnya saya nggak punya data, tetapi memang penjelasan dari riwayat sudah saya dapat. Oke, riwayatnya saya kira nanti yang paling penting sekarang riwayat setelah ini kan semua sudah oke. Sekarang riwayat mengaktualisasikan yang penting itu tindak lanjut ya. Ada beberapa tindak lanjut, saya hanya mau sarankan di nilai-nilai di tindak lanjut itu yang pertama nilai-nilainya harus konkret dan terukur, itu saja. Silakan terjemahkan. Kalau di sini kan bagaimana pemahaman konkret itu, jadi melaksanakan itu. Nah, ini sudah ada satu melanjutkan pembelajaran yang ini untuk meningkatkan. Nah, nanti terukur gitu ya. Jadi ada capaian itu harus bisa diukur gitu. Jadi nanti di tindak lanjut itu saran saya hanya itu, maksudnya nilai tindak lanjut itu yang bisa dilaksanakan. Jadi yang saya nggak mau terlalu banyak teori panjang ketika dilaksanakan orang yang bercerita. Nah di sini saya lihat kalau seperti ini melaksanakan mulai pembelajaran metode demonstrasi video. Oh pokoknya intinya saya mau bilang, kenapa saya bilang harus melakukan nilai-nilai konkret dan terukur. Belikan di tindak lanjut itu apa yang saudara membuat setelah ini supaya betul-betul saya bilang itu apa hasilnya bisa dirasakan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini sesuai saran coach tadi, tapi berkelanjutan. Sehingga setelah ini apalagi inovasi yang saudara membuat? Karena ASN sekarang, milenial sekarang punya inovasi yang bagus-bagus ya, yang masih cerdas-cerdas, termasuk nilai ini saya anggap cerdas dan kreatif. Terus bagaimana dia membuat laporan itu menjadi bagus, diramu sehingga betul-betul hasilnya bagus. Oke, sekiranya itu aja saya Wayan ya, Wayan. Semoga apa
yang sudah saudara anu tetap sudah diaktualisasi. Saya hanya berharap tetap dihabituasikan nanti ke dalam kegiatan nanti dengan harapannya Ibu bahwa di sekolah itu bisa menjadi contoh, ya. Walaupun itu hanya tadi penjelasan hanya kita berada di zona nyaman, enggak, kita cari lebih bagus lagi, ada inovasi. Saya kira itu saja saran saya. Sukses buat nelayan, sebentar lagi saudara menjadi PNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Coach. Terima kasih Bu Mentor. Terima kasih banyak Pak Penguji atas beberapa arahan ya, sudah bukan pertanyaan lagi, sebuah arahan dan penguatan. Nah, satu hal yang saya petik dari presentasi tadi, katanya ternyata anak-anak ini bisa kalau difasilitasi, itu yang dirasakan oleh ini peserta gitu ya. Oh, ternyata dibuat ini mereka tertarik, oh dia bisa juga gitu, yang tadinya dianggap tidak bisa ternyata bisa. Nah, sehingga itu tadi pesan dari Pak Penguji terukur untuk tema apa media ini saya lakukan semester depan, untuk tema apa saya akan melakukan metode ini, untuk tema apa, jelas di waktunya, jelas volumenya, jelas di rencana tindak lanjut, dan nanti Bu Mentor yang mengingatkan janjinya Bu Wayan apa ya kemarin di RTL-nya gitu ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Bu Mentor atas supportnya, dan Pak Penguji makasih atas upayanya Bu Wayan. Sesi ini kita tutup dan kita beri upload Ya, setelah ini kalau sudah kembali ke kendaraan ini, saya sendiri juga belajar sama beliau, jadi rugi kalau beliau juga pendidik. Banyak harus belajar. Kalau bisa cek beliau masalah yang lain, pelajaran gimana beliau ambilnya ya. Lalu kalian juga. Terima kasih. Kasih kita ya, selamat hati-hati di jalan ya. Iya. Kalau memang Ibu Wayan memang orang